Mereka ini bukan kritikus, mereka ini haters tapi dibungkus seolah menjadi konten kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu suap yang dilakukan oleh kelompok Balawi kepada YouTuber-YouTuber yang tadinya mendukung tesis Kiai Haji Madudin, mendukung pernyataan-pernyataan atau statement dari Gus Fuad Pleret, akhirnya sekarang menyerang balik. Framing kelompok Balawi yang meminjam YouTuber-YouTuber sumbu pendek yang tadinya ikut menyuarakan tentang perjuangan rungkatnya nasab Balawi dengan tesis Kiai Haji Madudin, kemudian semua statement-statement yang dilontarkan oleh Gus Fuad Pleret tiba-tiba menyerang balik. Ini sebetulnya bisa dianalisa dengan gampang dan gamblang. Framing yang dilakukan oleh kelompok kecil, YouTuber-YouTuber sumbu pendek yang sekarang menyembah Habib, menjilat-jilat kakinya Habib karena sudah dapat logistik yang memadai, dan kita tidak tahu bagaimana perjanjian mereka. Sampai akhirnya para YouTuber sumbu pendek ini yang tadinya ikut menyuarakan bagaimana statement dari Gus Fuad Pleret, mereupload video-video Gus Fuad Pleret, kemudian juga mereupload bagaimana tulisan-tulisan Kiai Haji Madudin, juga ceramah-ceramahnya Gus Abbas Buntet Cirebon, berakhir menjadi serangan balik ketiga tokoh ini. Sebetulnya apa misi yang diemban oleh para YouTuber yang sementara netizen menyebutnya sebagai YouTuber sumbu pendek? Tentu kita ingat bagaimana awal dari peristiwa diskursus ini berlangsung. Mereka dengan masif menyerang kelompok Balawi dengan berkedok kajian-kajian ilmiah, dengan berkedok statement-statement dan lain sebagainya. Tapi berujung akhirnya secara tidak langsung, secara perlahan mereka menarik diri, justru malah membela, memperjuangkan sampai menjilat kaki para Habib yang di belakang mereka. Karena kita ketahui bahwa kemampuan finansial para Habib ini memang sangat luar biasa. Industri sholawatan, industri majelis taklim, mereka lebih masif, lebih tersistem. Jadi mudah untuk bagaimana menciptakan atau mencetak uang dari para jamaahnya. Dan ini yang menggiurkan, ini yang membuat keimanan seorang YouTuber yang tadinya membela mati-matian tesis Kiai Haji Madudin, yang membela mati-matian Gus Fuad Pleret dan membela juga Gus Abbas Buntet Cirebon, langsung berpaling kepada para habaib di belakang mereka yang sekarang ini mensponsori untuk terus membuat konten-konten, memframing dengan masif bahwa kejadian sumpah mubahalah yang dilakukan oleh Gus Maulana Ishaq itu adalah momentum sebagai serangan balik kepada tiga tokoh ini, Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Madudin, dan Gus Abbas Buntet Cirebon. Ini sudah gampang ditebak, ini sudah gampang dicerna bagaimana metode klan Balawi selalu meminjam tangan pribumi untuk mengadu domba pribumi dengan pribumi. Ini fakta, silahkan didebat kalau ini hanya konten adu domba saja. Justru mereka yang selama ini mengadu domba, memperalat, memperbudak
YouTuber-YouTuber beribu yang selama ini menggaungkan mengenai tesis Kiai Haji Madudin, memproklamasikan tentang rungkatnya nasab Ba'alawi, tapi cuman lip service karena keikhlasan mereka ternyata disabu bersih dengan uang fulus transferan dari para habaib. Inilah yang dikatakan oleh Buya Ma'arif bahwa perbudakan spiritual itu memang masif dan nyata adanya. Dan juga pernyataan dari Gus Islah Bahrawi bahwa radikalisme yang ditanamkan dengan kelembutan, dengan kesantunan juga tercipta. Dan kita tahu bersama sekarang ini YouTuber-YouTuber sumbu pendek terus melakukan framing-framing, mengaduk-aduk, mengacak-acak nama baik dari Gus Fuad Pleret, nama baik dari Kiai Haji Madudin, dan nama baik dari Gus Abbas Buntut Cirebon. Apalagi laskarnya diacak-acak semua, karena di dalam tubuh Laskar Sabilillah pun juga memang dari awal sudah banyak penyusupnya. Dan sekarang penyusup-penyusup itu bekerja sama di belakang layar untuk bagaimana terus menyemangati para YouTuber-YouTuber sumbu pendek yang sudah di-shortcut oleh kelompok Ba'alawi ini berbalik, menyerang perjuangan Kiai Haji Madudin, Gus Fuad Pleret, Gus Abbas Buntut Cirebon, dan yang lain-lainnya. Mereka terus melakukan framing-framing, melakukan pindah-pindah keji, melakukan editing-editing gambar yang sebetulnya itu adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang YouTuber. Tapi kita harus ingat, ya inilah sebenarnya kapasitas YouTuber yang tadinya seolah-olah adalah sebagai orang yang mentransformasi tentang nasabnya Ba'alawi ini, tapi sekarang Anda bisa nilai sendiri bahwa setiap penjajahan itu pasti menciptakan orang, kalau istilah Jawa namanya kere munggah bale. Ya, kita akui bersama, para YouTuber-YouTuber ini juga secara finansial memang tidak memadai. Jadi ketika penawaran-penawaran yang berbentuk transaksional dan itu menggiurkan, yang sekali lagi kelompok Ba'alawi memang tidak diragukan secara kemampuan finansialnya, karena sudah menciptakan industri-industri yang saya sebut di awal tadi dan mudah mencetak uang. Sekarang tinggal pilih, khususnya para netizen, apakah terus akan mengikuti perjuangan menyuarakan tentang rungkatnya Ba'alawi ini, meskipun itu juga di-framing oleh kelompok YouTuber sumbu pendek yang sekarang sudah nyimplak kepada Ba'alawi, bahwa YouTuber-YouTuber itu hanya bisanya cuma di medsos, tidak ada kerjaan lain, dan lain sebagainya. Tapi saya tegaskan sekali lagi, bahwa meskipun cuma 3 PCNU, Kabupaten Garut, Sesolo Raya, dan Kabupaten Wonogiri, tapi ini bukti nyata real di lapangan, bahwa PCNU sudah melakukan tindakan tegas kepada para habaib yang sudah sekian lama menginjak-injak marwah, khususnya ketua PCNU yang di 3 tempat tadi. Dan mereka sudah melakukan tindakan tegas. Ini pun juga di-framing oleh para YouTuber sumbu pendek. Nah, sekarang tinggal netizen bagaimana menilai kredibilitas YouTuber-YouTuber sumbu pendek tadi. Bagaimana mereka menjual, bukan menjual idealismenya, bukan menjual ide-idenya, bukan menjual bagaimana dia berargumentasi tentang rungkatnya Ba'alawi ini dengan perspektif yang lain. Memang tidak ada. Mereka ini bukan kritikus, mereka ini haters tapi dibungkus seolah menjadi konten kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.